Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Nah, masih dalam materi models ya. Setelah kemarin kita udah membahas penggunaan models of obligation, yaitu must, have to, untuk negative formnya yaitu mustn't dan don't have to, serta perbedaan kedua jenis models tersebut. Kali ini kita akan bahas penggunaan should. Kapan sih kita menggunakan model should? Tapi sebelum kita mulai, ada hal yang penting banget aku mau jelasin di sini, yaitu banyak banget orang yang salah menyebut kata ini, kata should ini. Gimana sih pronunciation-nya yang tepat? Pertama yang kita baca adalah si SH-nya itu kita baca ush gitu ya, lambangnya kayak gini, ush. Terus O-nya nggak usah dibaca, langsung kita ke U, should, S-U, oshu. L-nya juga nggak dibaca nih. O nggak dibaca, L juga nggak dibaca. Yaitu kita jadi langsung ke D. Oke. So the correct pronunciation is should gitu ya. L-nya nggak usah dibaca, O juga nggak dibaca. Sama juga berlaku kalau kata ini adalah would. W-O-U-L-D itu bacanya juga would. Terus kalau could, C-O-U-L-D itu juga bacanya could gitu ya. Jadi L-nya nggak usah dibaca. Nah, itu sih prinsip dasarnya pronunciation yang benar dari kata should. Oke, nah setelah udah tahu nih cara menyebut kata should yang tepat, sekarang kita cari tahu yuk gimana cara menggunakan should yang tepat sebagai models. Mari kita langsung aja ke materinya. Well, the use of should. Kapan sih kita pakai should? Pertama ya, should itu express advisability and opinions. Should itu menunjukkan tentang kayak ngasih nasihat dan juga ngasih opini. Oke, ini penting banget harus di-highlight ya. Kalau kalian mau berbicara, mau memberi nasihat atau ngasih opini, harusnya pakai should modalnya yang tepat. The meaning ranges in strength from a suggestion. Maksudnya suggestions di sini itu maksudnya this is a good idea or a statement about responsibility or duty. This is a very important thing to do. Oke, jadi should itu sendiri range nasihat dan opini ya, mulai dari dia ngasih saran sampai statement atau pernyataan gitu ya tentang sesuatu. Maksudnya gimana, nanti kita lihat lebih jelas di contoh-contohnya. If you use should, it means it's not an obligation. You still have a choice. Nah, kalau kamu pakai should gitu ya untuk ngasih nasihat atau memberi opini, itu bukan suatu obligation. It's not an obligation. Itu bukan suatu perintah. Karena kalau perintah, masih ingat nggak kita pakai apa? Perintah kita pakai must atau have to. Nah, dengan segala perbedaannya yang ada, makanya cek video sebelumnya ya. Jadi kalau should itu bukan perintah, tapi kamu tuh masih punya pilihan. Contohnya, you should go to bed earlier. Kamu ini lebih ke artinya kayak kamu sebaiknya tidur lebih awal nih hari ini. Then you won't feel so tired all the time. Jadi kamu nggak merasa kelelahan setiap saat gitu. Nah, karena ini kayak lebih memberi saran gitu ya atau nasihat, makanya di sini pakainya should. Kalau ini perintah, di sini nggak boleh pakai should, tapi pakai must atau pakai have to juga boleh. Seperti itu. Jadi ini karena bentuknya saran, si you yang diajak ngomong, kamunya di sini itu kan dikasih saran kamu sebaiknya tidur lebih awal. Tapi kalau dia tetap mau nggak tidur lebih awal, ya juga nggak apa-apa. Silahkan merasakan efeknya yang feel tired all the time. Seperti itu. Oke, next. This is my advice. I think it's better to do this. Nah, ini bentuk advice-nya should ya. Jadi lebih baik kamu melakukan hal ini. But it's not necessary, tapi nggak harus nih. It's not an obligation, so you still have a choice. Nah, makanya karena ini bukan suatu perintah, kamu masih boleh milih kamu mau tidur lebih awal atau enggak gitu. Nah, itu ya posisinya should itu ada di situ. Terus contoh kedua nih. He should do more work if he wants to be promoted. Nah, dia harus mau bekerja lebih keras gitu ya kalau mau dapat promosi di perusahaan. Nah, kenapa pakai should? Karena ini adalah opini saya pribadi. I don't think he needs to do it and I don't necessarily care if he does it or not. Nah, ini lebih ke karena opini saya, karena orang yang bekerja lebih keras menurut saya akan naik jabatannya lebih cepat. Nah, kalau dia mau dapat promosi untuk naik jabatan lebih cepat, sebaiknya dia do more works kayak gitu. Maksudnya bekerja lebih keras. Nah, tapi ini cuman opini saya gitu kan. Dia mau melakukan silahkan, enggak juga enggak apa-apa.
Nah, mungkin masih ada beberapa yang bingung ya. Jadi kapan kita pakai should, kapan kita pakai must, kapan pakai have to. Kita lihat yuk contoh-contoh ini ya. Kita lihat dari contoh yang pertama. You should try the fish. It's delicious. Kamu harus mencoba ikan ini, itu masakan ikan gitu ya. Karena rasanya enak. Nah, should di sini tuh lebih kayak ngasih kalau kita pakai should gitu ya, ini konteksnya jadi lebih ke ngasih saran gitu loh, ngasih saran sebaiknya kamu nyoba deh. Tapi kalau kamu nggak mau nyoba ya nggak apa-apa, makanya posisi should itu netral. Tapi kita lihat dengan kalimat yang sama, modelsnya ganti nih, you must try the fish atau you have to try the fish. Nah, it's delicious, sama persis kan kalimatnya, tapi cuman beda modelsnya ada aja, yang ini pakai must, yang ini pakai have to. Artinya jadi berubahnya jadi gimana? It's stronger and more emphatic, jadi lebih ke ada kewajiban atau dorongan supaya kamu benar-benar mau nyoba gitu loh, makan si masakan ikan ini karena benar-benar rasanya seenak itu, kamu harus cobain. Nah, itu pakainya must atau have to. Tapi kalau kamu lebih ke ngasih saran aja, itu yang should pakainya. Oke? Selanjutnya, kalau kita mau menyatakan sesuatu bentuknya negatif dalam bentuk advice atau opini, nah kita cuma bisa pakai shouldn't. Oke, kita lihat yuk contohnya ya. You shouldn't eat so much chocolate at once, you will make yourself sick. Nah, di sini artinya ya, kita artiin dulu, kamu janganlah sebaiknya jangan makan terlalu banyak coklat dalam satu kali waktu karena itu bisa buat kamu sakit. Atau yang kedua, you shouldn't take the job unless you are sure what you want. Kamu jangan asal ambil kerjaan kecuali kamu benar-benar yakin apa yang kamu mau gitu ya. Nah, kenapa di sini pakai shouldn't? Karena kalau yang pakai must dan have to itu nggak bisa ngasih advice gitu loh. Tapi lebih ke memang perintah untuk sesuatu yang dilarang. Nah, sedangkan ini adalah bentuknya saran gitu kan, mau diikuti silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, makanya di sini lebih tepat pakai shouldn't, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih di contoh kalimat pertama, kamu janganlah makan terlalu banyak coklat dalam satu kali waktu, kalau enggak kamu bisa sakit. Tapi kalau orangnya tetap nekat mau makan, ya silahkan, tapi resikonya silahkan ditanggung sendiri gitu loh. Makanya ini bentuknya advice, lebih tepat pakai shouldn't. Nah, bentuk pas dari should itu ada rumusnya sendiri nih, yaitu should have verb 3. Nih ya, kalau konteks kalimat yang kalian omongkan nanti adalah bentuknya pas ya, lampau gitu, harus pakai format ini, should have plus verb 3. Contohnya ya, I had a test this morning. Aku ada tes nih pagi ini, udah lampau nih tadi pagi. Terus I didn't do well on the test because I didn't study it last night. Aku nggak bisa ngerjain soalnya nih, soal tesnya tadi karena aku tadi malam nggak belajar. Nah, kamu mau ngasih saran nih buat dirimu sendiri, kan udah lampau nih kejadian, misalnya sekarang ini udah siang gitu ya, tapi kejadian tesnya kan tadi this morning, pagi ini kan udah lampau. Jadi kamu ngomongnya adalah I should have studied last night. Should-nya masuk, rumusnya ya, di rumus itu should-nya masuk, have, terus verb tiganya nih dari kata study, yaitu studied, should have studied last night. This means that studying was a good idea, but I didn't do it. I made a mistake. Nah, ini maksudnya apa? Sebenarnya harusnya aku tuh tahu bahwa belajar itu sesuatu yang penting karena hari ini aku mau ada tes, tapi aku nggak belajar tuh tadi malam. Makanya itu jadi suatu kesalahan yang terjadi di masa lampau. Jadi makanya pakai rumus yang ini, should have verb 3. Lagi ya, contoh berikutnya, I hurt my back. Hurt di sini bentuknya udah simple past ya, kata kerjanya. Ini udah verb 2 sebenarnya. Kalau kalian masih bingung-bingung tentang simple past dan lain sebagainya, let me know aja di kolom komen di bawah. Nanti kapan-kapan aku buatin video deh tentang tenses gitu ya. Nah, di konteks ini ini udah konteksnya udah verb 2. I hurt my back. Aku punggungku tuh sakit gitu loh. Nah, I shouldn't carry the heavy box up to 2 flights of stairs. Nah, karena ini udah lampau nih ya, terus dia bilang, jadi sebaiknya tuh aku nggak bawa the heavy box, box berat itu gitu ya, untuk naik tangga gitu loh. Tak naik tangga, tak bawa sendiri, akhirnya jadi punggungku jadi kesakitan gitu. Nah, rumusnya sama, should
Meskipun konteksnya negatif, berarti not-nya setelah modelsnya should not, baru have masuk, terus verb 3. I shouldn't have carried means that I carried something, aku membawa sesuatu, but it turned out to be a bad idea. Tapi kan aku udah bawa nih, udah kejadian aku membawa sesuatu, terus malah melukai diriku sendiri, yaitu punggungku jadi sakit gitu loh. Itu jadi sesuatu hal yang sesuatu hal yang salah gitu loh. Jadi saya membuat kesalahan di masa lampau sampai membuat punggung saya jadi sakit. Nah, makanya pakai rumus yang ini, should have verb 3. Oke, ini lebih ke summary pelajaran hari ini. Kapan kita pakai should ya? Pertama, we use should when we give advice. Nah, you should try once more. Kamu harus nyoba sekali lagi. I'm sure you can get it. Nah, tapi ingat ya, di advice ini, karena ini cuman suatu istilahnya nasihat gitu ya. Should di sini itu bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan oleh orang yang kamu kasih saran gitu ya, kasih nasihat. Kamu sebaiknya nyoba sekali lagi, Kak. Mungkin kali ini kamu bisa gitu artinya. Tapi kalau orang yang nggak mau nyoba, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Bukan suatu keharusan buat dia untuk nyoba. Kalau di sini kamu maunya dia harus nyoba lagi, kita bisa pakai must. Kayak gitu, lebih strong advice-nya. Nah, karena di sini pakai should, itu pilihan lah. Dia lebih punya pilihan untuk mau nyoba atau nggak mau nyoba, seperti itu. Number 2, giving a negative advice. Nah, kalau untuk masih ngasih saran tapi yang negatif, tinggal ditambah not aja ya setelah should ya. Jadi you shouldn't work so hard. Kamu tidak seharusnya bekerja sangat keras. Take a break sometimes, istirahatlah gitu. Nah, ini juga suatu saran tapi negatif gitu ya. Maksudnya ada not-nya di sini. Dan kalau si orangnya itu pada akhirnya tidak menuruti saran ini, ya nggak apa-apa gitu. Itu hak pribadi orangnya. Tapi kalau kamu mau ini strong advice, ini harus diturutin. Di sini lebih tepat pakai don't have to. You don't have to work so hard. Take a break sometimes gitu ya. Sama yang terakhir, we use should for giving our opinion. Nah, opininya dalam bentuk apa? Ini kita lihat contohnya ya. If they make us work overtime, they should pay us for it. Nah, opininya adalah kalau mereka nyuruh kita kerja lembur, ya harusnya kita dapat bayaran juga lebih dong. Nah, itu opini. Tapi mungkin kenyataannya kadang ada perusahaan yang membayar lembur, ada yang enggak kayak gitu. Nah, itu bentuk-bentuk opini. Gampang sih kalau bentuk opini dalam contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu sebaiknya menurut aku kamu lebih cantik pakai baju yang warna merah daripada yang warna hijau gitu ya. Nah, itu kan opini pribadi aku gitu loh. Kamu kelihatan lebih cantik kan menurut aku gitu loh. Tapi mungkin menurut orang lain dia pakai hijau lebih cantik, atau sama aja sebenarnya. Ada beberapa orang yang merasa kamu pakai merah pakai hijau sama aja, tetap cantik, sama-sama aja gitu. Nah, itu lebih ke opini. Nah, kalau menyatakan advice dan opini kita pakai should. Remember this points. Nah, setelah kita pelajari penggunaan should, shouldn't have verb 3, dan di pelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas tentang penggunaan must, mustn't, and don't have to, berarti saatnya kita latihan menggunakan beberapa model verbs ini. Yuk kita lihat satu-satu ya. A person eat in order to live. Seorang harus, di sini tidak ada cara lain gitu ya, harus makan untuk bisa hidup. Karena ini harusnya adalah suatu kewajiban yang tidak ada cara lain. Kalau enggak, berarti modal verbs yang tepat adalah must. Karena wajib dan benar-benar tidak ada cara lain gitu selain makan untuk bisa hidup gitu ya. Number 2 kita lihat. Ini mirip-mirip tapi apakah sama modal verbsnya? Nah, kita lihat yuk. A person eat a balanced diet. Nah, seseorang ini juga titik-titiknya ya, makan sesuai dengan a balanced diet. Itu maksudnya porsi makan yang benar gitu ya, bukan diet untuk menurunkan berat badan gitu sebenarnya, lebih ke porsi makan yang tepat gitu ya, balanced diet di sini artinya. Nah, karena ini adalah bentuknya suatu advice, suatu nasihat gitu kan, sebaiknya kan seseorang makan sesuai dengan porsi makan yang benar, yang sehat gitu ya. Berarti modal verb yang tepat adalah should, because it's an advice gitu ya. Mungkin perlu ditulis kali di sini, because this is an advice and this is an obligation. Makanya pakai must tadi. Let's check number 3.
Number 3, we titik-titik go to Colorado for our vacation. Kita pergi ke Colorado untuk liburan kita. Nah, ini itu lebih ke saran gitu kan. Sarannya kamu bisa liburan kemana aja, mungkin bisa ke Bali, kalau kamu mau ke Eropa juga bisa kayak gitu. Nah, di sini salah satu sarannya adalah ke Colorado. Karena ini tipenya adalah suggestion, berarti modal verbs yang tepat adalah right. Should lagi. Tapi beda ya, di sini should-nya yang di nomor 2 tentang advice, kalau should nomor 3 adalah tentang suggestion. Number 4. Okay, I didn't invite Carol to my party. That made her feel bad. I'm sorry, I didn't invite her. I titik-titik invited her. Oke, ini jadi ada konteks dulu. Saya nggak mengundang Carol nih ke pesta saya. Terus dia jadi merasa terkucilkan dalam tanda kutip gitu ya. Terus karena si Carol tadi jadi merasa feel bad gitu ya, karena nggak diundang ke partinya saya jadi juga ikut merasa bersalah nih sama dia. Nah, karena konteksnya inget ya, di sini udah banyak penanda nih. Di sini udah ada kata didn't. Ini udah menunjukkan simple past. Berarti pilihannya adalah penggunaannya dalam simple past. Nah, simple pastnya of apa? Nah, bentuknya kan penyesalan. Karena penyesalan berarti yang paling tepat adalah bentuknya pakai yang should. Tapi should yang mana? Yang should have verb 3. Karena ini adalah bentuk dari simple past. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah I should have invited her. Ini simple past of regret gitu ya, kita tulisnya di sini ya. Past of regret, penyesalan karena melakukan kesalahan di masa lalu. Oke. Number 5. If you don't know how to spell a word, you titik-titik look up in the dictionary. Ini adalah suatu saran yang sangat bagus dan please kalian do it by yourself juga di rumah ya. Kalau kalian nggak tahu cara spell a word gitu ya, suatu kata, apa yang harus kamu lakukan? Ini saran yang sangat bagus. Sarannya adalah please check your dictionary. Coba buka kamus kamu. Nah, karena ini adalah jelas bentuknya adalah nasihat gitu ya, berarti kata yang tepat adalah should. You should look it up in your dictionary. Oke, number 6. In my opinion, menurut saya gitu ya, you titik-titik take it for granted. Nah, ini in negative form, sudah ada konteksnya di sini ya. Kamu nggak boleh atau sebaiknya jangan apa sih namanya? Bukan aji mumpung juga sih, ngambil memanfaatkan sesuatu lah gitu ya, take it for granted di sini ya. Nah, karena ini bentuknya negatif dan di depan udah ada apa namanya ya, poin yang sangat penting, in my opinion. Kalau opini berarti pasti itu adalah bentuknya opini kan, berarti opini itu harus selalu pakai should. Nah, karena negatif tinggal ditambah not, so it should be you shouldn't take it for granted. Alright, number 7. If you want to become a doctor, kalau kamu mau jadi dokter, you titik-titik go to medical school for many years. Kamu harus ke apa namanya, masuk sekolah kedokteran gitu ya selama beberapa tahun gitu ya. Nah, pertanyaannya berarti ini dorongan apa? Ini kan suatu keharusan kan? Ada nggak cara lain kalau kamu mau jadi dokter, kamu nggak kuliah kedokteran misalnya? Kan nggak ada. Dan ini karena dorongannya dorongan personal, berarti yang tepat adalah menggunakan right. Mas, harusnya tuh benar-benar harus karena nggak ada pilihan lain. Number 8, I can hear you. Aku bisa dengar kamu. You titik-titik shout in negative form juga ya. Aku bisa dengar kamu. Kamu nggak perlu jerit-jerit misalnya gitu. Nah, karena ini ada pilihan gitu ya, yang negatif gitu ya. Kita berarti pilihannya jadi tinggal 3 nih, antara mustn't, don't have to, sama shouldn't kan. Tapi pilihannya kita lihat di konteks ini. Karena saya bisa dengar kamu nggak perlu jerit-jerit. Kalau kamu mau jerit-jerit boleh nggak? Ya terserah, tapi kamu nggak perlu jerit-jerit dan tidak buang-buang tenaga pun aku udah bisa dengar kamu. So, berarti kata yang tepat adalah yang don't have to, karena lack of necessity. Kayak gitu. Number 9. John, you titik play with the sharp knives. Ingat ya, ini negative form lagi. Nah, John, kamu dilarang nih main sama peso yang tajam gitu ya. Nah, dilarangnya ini karena sangat membahayakan kan? Berarti kalau sangat membahayakan, yang paling tepat adalah larangan yang paling kuat, yaitu mustn't.
kamu benar-benar dilarang, nggak boleh, totally nggak boleh main sama pisau yang tajam karena berbahaya. Okay, number 10. An entering freshman declare a mature immediately. The student may wait a few semester before declining upon a major in negative form. Maksudnya gini ya, konteks kalimatnya ya. An entering freshman maksudnya kayak maba gitu ya, siswa baru lah. Siswa baru tidak perlu, karena ini negatif, tidak perlu declare a major immediately, tidak perlu langsung memilih jurusan secara langsung segera gitu ya. The student may wait a few semester. Nah, mereka si entering freshman ini bisa nunggu beberapa semester sebelum pada akhirnya memutuskan mau ambil jurusan apa, kayak gitu. Nah, berarti kita lihat ini negative form, pilihan tinggal 3 ya, mustn't, don't have to, sama shouldn't. Kita lihat lagi di sini, mustn't pasti nggak mungkin karena ini bukan suatu larangan mutlak gitu kan, tapi pilihannya jadi tinggal di don't have to atau shouldn't. Kita lihat ini bentuknya sebenarnya lebih ke nasihat atau saran. Kalau itu bentuknya nasihat atau saran berarti harus pakai shouldn't. Tapi atau ini lebih ke pilihan, ada pilihan kamu mau nentuin dari awal boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu loh, karena kamu masih boleh nunggu selama beberapa semester. Kalau pakai yang kedua, pilihan kedua, itu artinya pakai yang lack of necessity, dan lebih tepat yang itu gitu loh. Kamu boleh silakan mau nentuin dari awal ketika kamu masuk, kamu udah 100% yakin aku mau jurusan A gitu ya, atau kamu bisa nunggu, ya udahlah aku coba beberapa jurusan dulu, nanti paling enak yang mana di semester keempat misalnya aku bisa memutuskan aku mau pilih jurusan apa. Nah, karena konteksnya adalah konteks yang punya pilihan gitu, pilihan yang kedua ya maksudnya ya, aku bisa menunggu beberapa semester, di sini disebutkan ya, the student may wait, bisa nunggu beberapa semester, berarti lebih tepat pakai yang don't have to. Nah, tapi apakah benar pakai don't have to? Kita lihat ya, pronounnya an entering freshman ini udah ada tanda an. Kalau ada an berarti dia pasti singular, pasti tunggal gitu ya. Seorang mahasiswa baru, berarti konteksnya dia bisa he atau bisa she. Oke, kalau pronounnya he atau she, don't have to harusnya jadi doesn't have to. Karena ingat pronounnya he atau she, kayak gitu. Well, I think that's all for the lessons of using should. I hope you get the clear understanding of how we should use should as the models. If you still have any questions or want to clarify something, please let me know in the comment sections down below. I'll be very happy to answer those questions. So I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.